Assalamualaikum pemirsa, senang sekali kami dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Muda Berbisnis. Program yang menghadirkan sosok kaum muda yang tangguh, mandiri, kreatif, dinamis, dan senang berinovasi dalam merintis bisnis. Sampingkan gengsi demi menggapai sebuah kesuksesan. Pada episode kali ini kami hadirkan sosok para pemuda tangguh yang menjalankan bisnis kuliner bernama Tempe to the Moon, yakni Ivan, Ishak Satya, dan Christian Salim. Bagaimana awal mula bisnis Anda berjalan? Jadi dari awal kita itu gorengan itu mulai dari Oktober tahun 2020. Nah setelah itu kita waktu itu melaunching kurang lebih 4 menu. Nah ada bakwan, cireng, risol, dan tahu. Nah menu yang paling andalan waktu itu adalah sampai sekarang malah itu bakwan. Nah kita udah launching waktu itu kemarin tempe juga, pisang juga sudah pernah. Nah sekarang kita pikir menu yang belum keluar adalah tempe. Saya percaya dari kita kecil sampai kita besar suka banget yang namanya tempe. Nah setelah itu saya pikir apa sih yang kita bisa inovasikan dari tempe yang masa lalu menjadi masa kini. Dan akhirnya waktu saya berunding sama tim, sama partner, saya bilang, Chris bisa nggak buat tempe yang segede bakwan kita. Nah partner saya ini luar biasa, jadi dia bisa membuat apa aja. Ya setelah itu mungkin jadi tempenya akhirnya tiba-tiba beberapa hari kemudian jadi di depan saya bilang ini luar biasa sekali. Nah setelah itu kita pikir kita nggak mau bikin tempe yang kering, tapi mau bikin tempe itu yang ada taste tempenya tetapi dengan adonan tepung yang crispy. Nah oke, setelah itu selesai terjadilah Tempe to the Moon. Nah tapi saya pikir banyak banget yang dari kemarin itu minta sama kita itu saus kacang. Nah, akhirnya kita berunding lagi bagaimana kita launchingin menu tempe ini dengan saus kacang. Akhirnya saya bilang lagi sama partner, sama Ivan, sama Chris, kita coba bikin menu varian untuk tambahan saus kacang. Yang dulunya kita itu pakai bumbu, tapi kita coba adakan untuk saus kacang. Nah, akhirnya Chris dengan jerih payahnya, dengan beberapa bulan kemudian tiba-tiba jadilah saus kacang yang sekarang itu kita sudah sajikan. Nah, tapi kita kan juga berkolaborasi dengan Cindy, dengan approval juga dari Mbak Cindy-nya juga, seperti itu. Itu sih yang menu dari tempe. Apa latar belakang pekerjaan dan pendidikan Anda? Di chemical saya juga dari sektor yang berbeda. Ivan juga, sekolah Ivan ini sudah kuliner dari dulu, dari kecil mungkin dia kuliner terus 15 tahun ya. Jadi kita punya masing-masing background yang berbeda-beda sih. Cuman Ivan yang lebih terjun langsung di dunia F&B. Dulu saya pernah juga dunia F&B, cuman nggak. Bagaimana perkembangan bisnis Anda dari awal hingga saat ini? Ya, sampai sekarang kalau misalkan ngelihat cabang gorengan itu yang sudah buka kurang lebih hampir 40 ya sudah ya. Ya, jadi kita berharap memang kedepannya juga akan semakin banyak lagi cabang gorengan yang akan buka. Terus antusiasme masyarakat juga sangat tinggi. Kenapa? Karena kita udah tahu pasti bahwa gorengan itu adalah makanan sehari-hari ya dari orang Indonesia. Dan kita benar-benar di sini membawa konsep yang lebih aman lagi buat masyarakat. Jadi mereka juga nggak bakal takut lagi lah untuk makan gorengan. Apalagi dengan situasi seperti yang sekarang kita alami ya. Dan kita berharap kedepannya kita akan selalu mengedepankan konsep. Karena konsep kita ini kan higienis, konsep kita ini unik. Jadi kita mau terus develop produk-produk baru, nggak cuma Tempe to the Moon aja, tapi nantikan ya kita bertiga udah pusing-pusing, mikir-mikir, nanti kita akan selama setahun 2 tahun ke depan kita akan terus develop barang-barang baru. Jadi nantiin aja. Seberapa besar pengaruh pandemi terhadap bisnis Anda? Oktober 2020 itu pas lagi pandemik itu, dan benar-benar masih malah belum secerah sekarang sebenarnya waktu itu ya, karena dulu masih nunggu vaksin. Dan kita melihat kalau daripada kita menunggu, lebih baik ya itu bersama pandemik. Yang penting protokol kesehatannya tetap kita jaga, dan kita justru mengusung gorengan ini justru gorengan yang bersih. Jadi kita dengan minyaknya kita juga pastinya karyawan kita semuanya kita jagalah untuk pakai sarung tangan, pakai masker.
pilihan juga ingredient. Jadi orang makan gorengan kesannya tetap pinggir jalan, tetapi yang dipilih ini tidak akan membuat sakit lah. Memang kita waktu launching selama pandemi ini justru kita pikir-pikir terus nih, apakah kita mundur terus sampai gitu kan. Jadi kita pikir ya udahlah, kita dari awal tunjukkan waktu kita launching gorengan kekinian ini, semua mau ngambil kemitraan gitu 40, bahkan ada yang udah ngantri sampai 50. Namun juga kalau kita nanti kita tunggu juga, nanti nggak launching. Saya pikir ya hari ini kita launchingkan di tengah seperti ini, saya yakin bisa membuat warna tersendirilah untuk gorengan di Indonesia.